kalian. Pada channel kakak kali ini kakak akan membahas tentang seputar matematika. So jangan lupa subscribe dulu di sini, pilih loncengnya dan ikuti terus channel kami. Oke baik adik-adik, pada kali ini kita akan membahas tentang vektor di R2 atau bidang. Ada yang tahu vektor itu apa? Udah pernah baca belum sebelumnya? Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Besar dan arah. Dalam fisika kita tahu ya, ada besaran vektor, ada besaran skalar. Nah, kalau vektor itu dia mempunyai besar dan arah. Kalau skalar dia hanya besar saja, tidak mempunyai arah. Nah, itu perbedaan dari vektor dan skalar. Contohnya, contoh vektor ya. Gaya dan kecepatan. Gaya dan kecepatan. Kalau dalam fisika, gaya itu mempunyai arah. Ada gayanya yang ke kanan, misalkan. Kalau ke kanan, positif gayanya. Kalau ke kiri, negatif. Nah, ini gaya termasuk vektor. Kecepatan juga gitu. Kalau dia ke arah kanan, kecepatannya, maka dia positif. Kalau dia berlawanan arah, maka negatif gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti itu. Kalau skalar apa? Kalau contoh skalar. Contoh skalar. Kalau contoh skalar itu misalkan jarak. Jarak, panjang, luas, isi, dan temperatur atau suhu. Nah, ini perbedaan dari vektor dan skalar. Jadi jelas ya adik-adik perbedaannya untuk vektor. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Untuk vektor mempunyai simbol. Oke adik-adik, untuk vektor mempunyai simbol seperti arah panah berikut. Di sini kita sebut titik pangkal. Kita sebut titik pangkal. Lalu untuk yang di sini kita sebut titik ujung. Jadi kalau vektor kita A-nya sebagai titik pangkal, B-nya titik ujung. Nah, kita simbolkan dengan A. Dan ada tanda garis di atasnya. Nah, ini namanya vektor A. Secara geometri, suatu vektor dapat digambarkan dengan ruas garis berarah. Pada gambar di samping ini kita sebut ruas garis AB. Diwakili dengan vektor A, dengan A sebagai titik pangkal dan B sebagai titik ujungnya. Nah, ini contoh dari vektor. Coba adik-adik lihat gambar berikut. Bagaimana cara kita menyatakan suatu vektor? Dari gambar tersebut, misalkan vektor OA digambarkan dalam koordinat kartesius dengan A. Pada pangkal koordinat 0,0 dan A pada A1, A2. Maka vektor OA dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor baris, ada vektor baris, ada vektor kolom di sini, vektor kolom, vektor baris cara menentukannya dia sejajar ke bawah ya. Jadi kita sebut OA gitu. Nah, di sini ini namanya vektornya nih. OA ini garisnya gitu. Jadi OA
sama dengan vektor A A1, A2. Namanya baris dia horizontal, jadi menyamping. Nah, lain halnya dengan vektor kolom, maka OA, luas garis OA sama dengan panjang vektor A, maka dia membentuk kolom atau vertikal. Nah, ini membedakan vektor baris dan vektor kolom. Ada lagi nggak vektornya? Vektor baris disebut juga vektor komponen, yaitu jadi vektor baris disebut juga vektor komponen. Apa tuh Kak vektor komponen? Jadi vektor komponen itu dirumuskan dengan I, J, dan K. Masing-masing vektor basisnya pada arah X dan Y. Coba kita tulis ya. Jadi ruas garis OA sama dengan vektor A, yaitu A1 J ya plus A2 K dengan I dan J masing-masing adalah vektor basis pada arah X dan Y. Pada arah X dan Y. Nah, jadi ada vektor baris, vektor kolom, sama vektor komponen. Jadi itu cara menyatakan vektor ya. Oke adik-adik, coba lihat ke gambar 2. Nah, itu gambarnya ada titik A sama titik B. Beda sama gambar 1 ya. Kalau gambar 1 cuma titik A aja. Nah, sekarang ada 2 titik. Titik A sama titik B. Di mana titik A itu A1,2, titik B itu B1, B2. Nah, dari sini ada 2 arah panah. Yang pertama arah ke titik A, habis itu arah ke titik B. Maka di sini ada garis panjang nih. Nah, garis panjang ini kita sebut vektornya, penyambung vektornya. Nah, maka dari gambar itu kita dapat simpulkan vektor AB sama dengan OB, vektor luas garis OB dikurang luas garis OA, atau vektor OB kurang vektor OA. Di mana OB ini O-nya itu misalkan kita taruh di sini ya, O. OB sama OA, OB kurang OA, di mana OB itu kita tulis simbolnya B. Vektor B dikurang vektor A. Nah, vektor B itu bisa kita tulis rumusnya, kalau pengurangan berarti B2 dikurang A1, B2 kurang A2, B1 kurang A1. Maka rumus hasil akhirnya adalah B1 dikurang A1 B2 kurang A2. Ini cara menentukan vektor dari vektor AB. Jadi rumusnya untuk mencari vektor AB, OB dikurang OA, OB dikurang OA. Nah, ini namanya vektor AB yang ini. Nah, ini vektor AB. Karena dari OB dikurang OA dapat vektor AB di sini. Di mana B itu OB-nya ini sini. Terus OA-nya nah di sini. Maka kita dapat di sini vektor AB rumusnya B1 dikurang A1 sama B2 kurang A2. Nah, itu tentang menyatakan suatu vektor di bidang. Lanjut ke latihan soal ya.
diketahui titik A 10,3, titik B 6,-2, dan C min 8,4. Kita jawab nomor 1 dulu ya. Nyatakan vektor OA dengan vektor A dengan vektor kolom. Nah, nomor 1, bagaimana cara mencari vektor kolom? Yang di situ yang ditanya OA ya. Maka vektor kolomnya adalah OA. Vektor OA diwakili dengan vektor A sama dengan, nah di sini karena masih horizontal, maka untuk merubah menjadi vektor kolom harus berubah menjadi vertikal. Jadi 10, 3. Nah, udah selesai. Ini jawabannya. Jadi cukup kamu rubah saja posisinya dari yang sejajar menjadi tegak gitu. Nah, ini vektor kolom ya. Oke, lanjut untuk nomor 2, nyatakan vektor BC dengan vektor baris. Nah, sekarang kita mencari vektor baris ya. Di sini kita tahu vektor BC adalah C kurang B. Maka rumusnya adalah C1 kurang B1 C2 kurang B2. Nah, di sini ada titik B sama titik C. Titik B-nya 6,-2. Titik C-nya min 8,4. Ya, ini B1, ini B2, ini C1, ini C2. Maka kita tinggal masukkan saja ya. Jadi C1 dikurang B1 berarti min 8 dikurang 6, C2 dikurang B2, 4 dikurang min 2. Ini ya. Min 8 dikurang 6 berapa adik-adik? Min 14. Min kali min plus ya. Jadi 4 tambah 2 berapa? 6. Maka vektor BC adalah ini. Nah, karena ini dalam bentuk kolom, dirubah ke baris. Jadi min 14. Nah, ini jawaban hasil akhirnya. 14, 6. Nah, ini untuk mencari vektor baris ya. Oke, lanjut nomor 3, mencari vektor basis. Vektor basis itu kita menggunakan unsur I, J, dan K ya. Maka di sini yang ditanya, nyatakan vektor AB dengan vektor basis. Berarti vektor AB dalam bentuk basis. Nah, rumus mencari vektor AB apa? B dikurang A ya. Maka kita masukkan unsur-unsurnya. Untuk yang B itu ada apa aja? B 6,-2 ya. Kalau yang A 10,3 ya. Tinggal kita masukkan untuk yang B 6I min 2J dikurang A-nya apa? 10I ya, 10I tambah 3J. Nah, ini cara masukkannya. Nah, setelah itu kita operasikan ya. Untuk yang I dengan yang I berarti 6I. Nah, minus ini dikali ke dalam kurung, berarti 6I min 10I.
min 2J dengan min kali 3J, min 3J. Nah, 6I kurang 10I berapa? Min 4I ya. Terus min 2J dikurang 3J, min 5J. Nah, ini vektor basisnya. Jadi kalau vektor basis dia ada unsur I, J, dan K. Kalau dua vektor R2 dia I dan J saja. Kalau vektor 3 I, J, K. Nah, untuk mencari baris dia horizontal. Kalau untuk mencari vektor kolom dia vertikal. Jadi itu untuk pembahasan latihan soal mencari vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Silakan pantengin terus channel kakak, Kak Muhammad Fadilah, dan jangan lupa ajak teman-temannya untuk sama-sama nonton, belajar bareng, kita diskusi bareng sampai kita paham tentang matematika. So, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.